Ini kemarin saya juga sudah share. Ya. Sudah share. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Halo, yang ini kemarin sudah saya jelaskan ya di kelas ini ya. Halo, ya. Kemarin sudah saya jelaskan kan ya. Persamaan Diopantin. Oke, yang ini udah saya jelasin. Terus kemarin saya minta kalian semua udah bisa eh, apa namanya membaca membaca apa namanya artikel ini, baca apa namanya baca PPT ini kan. Halo, saya bagaimana bisa berkomunikasinya nih kalau kamunya diam? Halo, Iya, Ibu. oke kalau gitu. Ini udah saya ini, sekarang saya masuk dalam persamaan Diopantin ya. Yang ini nanti kita tinggal latihan soal, ntar buktinya seperti apa kita lihat. Ini saya punya persamaan Diopantin, itu saya buktikan dulu aja ya, apa namanya, algoritma Euclides. Minggu depan kita udah ujian ya, udah apa namanya, sudah UTS. Wow, muter-muter nih, ininya apa? Dan sambil rapat ya. Dan, oke Mbak, ini nanti rapat dadakan. Ntar sambil apa? Apa nih punya saya? Tap, 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 tap. Saya jelasin dulu ini.
Bentar-bentar ya. Ini ada-ada aja nih rapat prodi dadakan. Bentar, bentar, Mbak. Saya jelasin dulu. Kemarin ini teorema Euclides ya. Apa di soalnya udah contoh soalnya udah saya berikan. Tapi kita lihat teoremanya. Yaitu teorema pertama, kalau kita lihat jika A dan B bilangan bulat, maka dengan menggunakan algoritma berkali-kali, maka kita akan peroleh seperti ini. Jadi A plus BQ tambah R, R-nya aku harus kurang dari B ya, lebih besar dari nol. Kemudian B pindah kemari, R pindah kemari. Ini kita lihat ya. Nah, dulu. Nah, lihat nih, B, B-nya pindah kemari, R-nya pindah kemari. Nah, dan kemudian ini juga R-nya pindah kemari, R1 pindah kemari ya. R1-nya kurang dari eh, R, kemudian R1 pindah kemari, R2 pindah kami, dan seterusnya. Sampai seterusnya di sini, yaitu sampai sisanya sama dengan nol. Berarti nanti VBAB, VBAB-nya itu sama dengan RC. Itu ya. Ini teori ini adalah sesuai dengan teorema yang kemarin. Tak dulu nih. Apa namanya? Hmm. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini saya hapus ya. Aduh. Nah, saya buktiin teorema ini dasarnya dari ini ya, dari apa namanya? Dari, duh, lebih suka di ruangan ya. Apa namanya? Lebih suka ini tuh lihat hang ini. Nah, buktinya itu kita lihat ya Mbak. Punten, ini kan tadi udah dituliskan. Aduh, mana ini? Udah, terima aja dulu ya. Nanti buktinya saya kasih melalui WA ya. Gitu ya. Saya stop dulu. Aduh, saya siapin dulu nih. Ujian semester nih. Mbak, ini lemot banget nih.
Bentar ya, bentar nih, saya ganti dulu PDF. Kenapa lemot banget ya? Keren ya, Mbak. Ini kok agak susah ya saya ini. Ini dia. Yang mudah-mudahan cepet ya udah saya gantiin PDF. Tapi ini jadinya kok begini sih ya? Hmm. Udah ganti saya ganti PDF nih, jadi cepet. Oke, kita lihat ya untuk buktinya ya. Gitu. Kita lihat. Ini kan tadi udah lewat ini seperti ini ya. Tadi udah saya jelasin ya. Nah, terus buktinya kalau kita lihat, nonton dulu nih, lihat nih. Kita mulai dari bawah. Jadi RJ itu lebih besar dari nol, kemudian sama dengan nol, kemudian RJ min 1. Kita jelas ya. Untuk yang syarat pertama, FEB-nya itu kan RJ, jadi RJ lebih besar dari nol. Kalau kita lihat dari bawah, ini R, dari sini nih. Dari yang ini, nih, dari yang ini nih. Dari yang ini, kita lihat nih. Jadi RJ bisa membagi RJ min 1 ya. Nah, kalau kita lihat RJ bisa membagi RJ min 1, RJ bisa membagi RJ nih. Nah, kalau gitu kita lihat nih yang ini RJ sama dengan RJ min 2 dikurang RJ min 1 KJ. Nih yang ini nih. Nih, harusnya ya nih RJ min 1. Iya kan? Ini nih RJ min 1 KJ sama dengan ini. Ini R2 nih. Nah, kamu lakukan seterusnya sehingga nanti kalau kamu tarik ke atas, kamu akan dapatkan RJ bisa membagi R2, RJ bisa membagi R3. Kemudian RJ bisa membagi R2 R, R2 3 ditambah R3 sama dengan R1. Ini sama dengan yang di atas ya. Kemudian kita lihat lagi RJ bisa membagi RJ, kemudian RJ bisa membagi R1. Nah, persamaan yang di atasnya itu bunyinya itu RJ bisa membagi RQ1 tambah R1 itu B. Kemudian RJ bisa membagi B. Kalau kita lihat lagi, kemudian RJ bisa membagi A. Ya, Ya, sudah mulai. oke. Kemudian RJ bisa membagi A. Sekarang kita lihat dulu. Nah, sekarang kalau kita Bapak Ibu, lihat, sesi hari ini kita akan membicarakan terkait eh, nah, mahasiswa mangkir ya Bapak Ibu. nah Kemarin ada sekarang beberapa kita staf lihat, kita yang dipanggil oleh Direktorat Akademik terkait mahasiswa mangkir. Saya akan share screen ya, Bapak Ibu. nah kita lihat RJ sudah bisa membagi A, RJ bisa membagi B. Nah, untuk buktikan C bisa membagi A, C bisa membagi B, Ya, tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas.
terkait Ya, dengan adanya surat permohonan dari mahasiswa di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana terkait permohonan pembukaan pembayaran atau tunda bayar, kemudian saya mulai pengisian dari semester 1, 2, 3. Kemarin Sekolah Pasca Sarjana sudah mengajukan surat ke WR2 untuk pembukaan pembayaran dan ke WR1 dalam Nah, upaya untuk sekarang mengisi KRS. saya dari atas ke bawah. Kalau tadi kan dari bawah ke atas ya. Nah, saya bisa membagi A, saya bisa membagi B, kemudian saya bisa membagi A dikurang B tambah R. Nah, kemudian kita lihat saya bisa membagi B, saya bisa membagi R. Nah, kita lihat B dikurang R min Q1 tambah R. Tiga ini harus membayar tunggakan keseluruhan uangnya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan surat yang diajukan oleh Sekolah Pasca Sarjana, Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kita lihat ya, R sama dengan anti kurang R Q1 ya. Nah, tapi dan hanya 1 hari Bapak Ibu ya, tanggal 17 Oktober saja. Karena hanya waktu yang limited time, nah, maka dan seterusnya. pengisian Nah, lihat nih. KRS Dan seterusnya ya, saya bisa membagi B, saya bisa membagi R, maka saya bisa membagi B min R eh, Q1 R1. Dan seterusnya kamu tarik sampai ke bawah sedemikian hingga kalau saya bisa membagi R min J1, R bisa membagi RJ min 2, C juga bisa membagi RJ min 1 min RJ min 1 QJ sama dengan RJ. Berarti dari 1, 2, dan 3 yaitu maka akan saya dapatkan FEBAB sama dengan RJ. maka dia harus membayar semua semester mungkin termasuk semester 1, 2, 3 dengan syarat semua mata kuliah sudah ditempuh dan sudah lulus. Nah, ini kemarin saya sudah menjelaskan tentang ini ya. Nah, saya masuk sekarang dalam persamaan Diopantin. Saya punya persamaan Diopantin A, B, C, itu bilangan bulat, AB, FEBAB itu D, maka persamaan tin syaratnya punya solusi, nanti FEB-nya bisa membagi C. Kemudian kalau X0 dan Y0-nya ini adalah solusi persamaan Diopantin dan ACC, maka solusinya adalah X0 ditambah B per DK, Y sama dengan Y0 min AD per KA per DK. Bisa mengajukan surat mandiri. Karena ini tolong dibantu oleh Kompolri kepada mahasiswa masing-masing. Dan jika ada Nah, mahasiswa sekarang persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai saya dari arahnya dari kiri ke kanan ya. Yang ini yaitu X0, Y0, Y sama dengan Y0, FEBAB sama dengan D, maka D bisa membagi A, D bisa membagi B. Maka kalau saya lihat dengan menggunakan teori yang pernah kamu pelajari, ada X0, Y0, anggota bilangan bulat sedemikian hingga D bisa membagi X0 ditambah B bisa membagi Y0. Berarti D-nya harus bisa membagi C. Ya. Nah, sekarang kalau ada solusinya X0, Y0, solusinya tadi sudah disampaikan. Ini nanti kamu hafal ya. Jadi X sama dengan X0 ditambah B per DK, Y sama dengan Y0 min A per DK. sedangkan untuk mahasiswa FPL karena peraturan tidak ada lagi program FPL untuk program S3, maka kita berikan toleransi bagi mahasiswa yang makir lebih dari 3 semester kepada mahasiswa FPL dengan ketentuan bahwa promotor dan kompromotor juga bisa memastikan bahwa masa tersebut bisa lulus gitu ya. Oh, ini X0 sama dengan Y, X sama dengan X0. Aduh, Mbak, gimana ya? Y sama dengan Y0. Tidak usah membayar dan buat surat pengunduran diri. Tapi kalau yakin bisa lulus dan dipastikan juga oleh promotor maupun kompodi, maka dia lebih baik membayar keseluruhan termasuk semester 1, 2, 3. Jadi tidak boleh ada Jadi yang tidak kita lihat ya, A buka kurung X min X0 ditambah B, Y min Y0 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat itu A buka kurung X min X0 sama dengan B buka kurung Y0 min Y.
Nah, kalau kita lihat artinya B bisa membagi A dibuka kurung X min X nol, kemudian juga A bisa membagi B min B Y nol. Nah, sekarang kita lihat oleh WR2 ya, tanggal 16. kalau kita lihat yaitu kalau FVB-AB-nya sama dengan D, ini B bisa membagi A, X min X nol, maka berdasarkan teorema yang pernah kamu jalani, yang pernah kamu buktikan bahwa B per D bisa membagi X min X nol. Berarti ada X anggota K anggota Z, sedemikian X min X nol sama dengan B per DK. Atau X sama dengan X nol ditambah B per DK. Nah, sekarang kalau misalnya FEBAB sama dengan D, A bisa membagi B buka N kita menggunakan tema yang sudah pernah kamu kerjakan, berarti A dibagi D sama K berarti ada X anggota K anggota Z sedemikian hingga Y min Y0 sama dengan A per DK atau Y sama dengan Y0 dikurang A per DK. Nah, saya lihat ini. Jadi ini udah dibuktikan ya. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan Diopantin yaitu AX tambah BY sama dengan C, maka solusinya adalah X sama dengan X0 ditambah B per DK, Y sama dengan Y0 dikurang A per DK. Nah, kita lihat contohnya ya, persamaan Diopantin. Ini saya dulu ya, misalnya tentukan persamaan dia banding 3546 X ditambah 393 Y sama dengan 2. Lihat FEB-nya. FEB-nya 3 nih. Ternyata tidak bisa membagi 2. Jadi kalau 3 tidak bisa membagi 2, syaratnya FEB-nya harus bisa membagi C. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini nggak ada solusinya. Sekarang kalau kita lihat. Kenapa? Tentukan persamaan Diopantin yaitu 3546 X ditambah 393 Y. Ini FEB dari 3546 dengan 393. Nah, kita cari FEB-nya. Tadi kamu udah hitung FEB-nya 3. Nah, dari sini kita cari X0 dan Y0 ya. Kita dari bawah, dari 2 baris dari bawah. Jadi 3 sama dengan 9 kurang 1 kurang 6. Kemudian nanti kita lihat yang 6 tinggal kita ganti ya. 6-nya itu jadi 393 dikurang 43 kalinya ini ada ini ya. Saya salah nih kalau nggak salah. Ini minus minus jadi 9-nya itu ada 50 ya. Ini saya salah hitung nih Mbak. Ini harusnya ini 1 kan. Ini jadi ada 44 kali 1 kali 9, 393. Jadi 44 ya ini. Nah, kemudian 9-nya diganti jadi 3546 dikurang 9 kurang 9 kali 3 93 dikurang 1 kali 393. Jadi kalau gitu tadi kan ada 44 ya. Nah, ini tadi hitungnya salah seperti ini. Sehingga nanti kamu akan mendapatkan X0 dan Y0. Jadi persamaan Diopantinnya nanti kalau sudah dapat X0 dan Y0 tinggal kamu masukkan aja ya. X0 kemudian Y0 D per B, B per D, kemudian ini ada D per A. Apa A per B gitu ya. Saya kira itu aja yang persamaan Diopantin ini saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat ini ya. Tadi kan udah saya jelaskan ya, apakah ada tentukan solusinya, tetapi karena di sini FEB-nya 2 2 nggak bisa bagi 3, maka dia tidak punya solusi. Ya, kemudian yang ini 24X ditambah 16Y sama dengan 32, cari FEB 24 dengan 16, kita dapat 8.
Nah, kemudian dari sini 8 sama dengan 24 kali 1 Kak, tambah 16 kali min 1 ya. Nah, sekarang kan dia FVB-nya itu kan 8, sedangkan di sini mintanya 32, jadi kaliin 2. Jadi 24, kaliin 2 ya. Kaliin 2. FVB-nya berapa di sini? FVB-nya 8 kan. Ini ini dikali 4. Jadi 32. Ini 24 kali 4. 10 kali 4 jadi min 4. Jadi X0 sama dengan 4. Y0 sama dengan 4. Min 4. Kemudian solusi persamaan dia kuantil kan X0 ditambah B per DK. X0-nya berapa? 4. D-nya berapa? D-nya 16 ya. B-nya 16. FVB-nya 8. Maka saya dapat jadi 4 ditambah 2, Kak. Kemudian untuk Y0 dikurang A per DK. Y0-nya 4 tadi ya. Nih, Y0-nya kan udah dapat kan Y0-nya. Y0-nya min 4. Bayar ya? Udah. Nih, kemudian A per D jadi minus 24 per 8, K. Dapat min 4 dikurang 3, K. Saya kira ini kemarin kalian sudah diminta sama saya untuk ngerjain ini ya. Nilai. Ini ada contoh ya. Ini contohnya yang 5.771 X ditambah 64.892 Y. Nah, ini yang besar, ini yang kecil kamu jalanin terus ya. Kita lihat FVB-nya itu sama dengan 1 nih. Nah, kemudian untuk cari X0,0, kamu geraknya dari 2 dari bawah. Nih, 1 sama dengan 127 dikurang 9 kali 14. 127 dikurang 9, 14-nya tinggal diganti nih. Pindah kemari. Ya. Kemudian saya dapat 100 kali 127 dikurang 9 kali 1411. Nah, yang mau diganti adalah 127-nya. Nah, pindahin kemari nih. Diganti. Mereka tidak membayar, tidak buka. Oke, saya dapat itu dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dia mintanya di sini adalah 12 nih. Berarti kita kalikan 12 ya. Jadi 12 sama dengan ini kaliin 12 tetap ini dikaliin 12 jadi 55.188. Ini tetap jadi Y0-nya itu min 4.955.188. Maka kita dapat X0, X sama dengan X0-nya tinggal kita masukkan, B-nya kita tinggal ganti. Ini VB-nya tadi 1 ya, B-nya itu 64.812 K, kemudian Y-nya min 908 dikurang A-nya itu 15.771 K. Saya kira itu ya. Oke. Spesial itu seingat saya udah meninggal apa? Nah, biasanya, nah izin Pak, kalau misalnya sudah meninggal, Oke. Kalau sudah, latihan soal ya. Latihan soal. Kalau soalnya kemarin udah dikasih ya, Mas. Latihan soal ya. takut salah orang. Nah, ini Bu, saya juga maupun S3 juga. Ya, S3 Ratna itu sudah mengundurkan diri karena dia sudah dapat beasiswa ke Malaysia. Sudah lama lagi. Ratnanya sudah pernah mengajukan dengan surat permohonan pengunduran diri. Kata saya, ya Bu. Ya. Soal ya. Kita soal dulu ya. Bismillah. Setelah TP mana? Setelah TP ada nggak? Udah sih nggak ada. Nah, S3 ini kan? Ini S3 Soalnya dulu ya. Ya, Pak. Ini Kita saya sampai FEB ya. iya. Kalau mulai S2 nggak ada ya? Mas Nathan, Nathan hadir nggak di sini? Oh, dari revisor tuh betul. Ah, Dia udah manggil lebih dari 3 kali, cutinya sekali dari semester 1. tolong dikerjain yang ini ya, Mbak. Tapi Yang nomor berapa nih? Nomor 1, habis. 2, 3. Lewat berarti ya. Kan diri. Oh, jadi yang Muhammad Nur Ilahi dia nggak ini, nggak cuti ya?
Enggak, Bu, mangkir terus nih, Bu. Yaur Rahman juga ya? Ya, mangkir seru semua. Oh, Garinda. Iya, ini udah lewat semua ini. Oh, ini berarti harus dibuat surat pengunduran diri Pak Herudin. Udah lewat masa ininya masa. Ya, tapi tetap buat karena membuatkan surat DO. Ini yang Pak teknologi ini kan kalau tak dibuatkan surat pengunduran diri ya Pak Herudin, tolong kasih tahu ke Pak Herudin datanya ya, baik ya. Ya, baik. Baik, Prof. Ya. Karena kita mau kirim ke direktur akademik dan dibuatkan surat DO-nya ya. Baik ya, tolong ya Bu. Kalau mengundurkan diri kan dari orang. Kalau kemudian bukan kalau mengundurkan diri nanti statusnya mengundurkan diri. Kalau dia tidak mengajukan mengundurkan diri, dia kok baru. Ya, ya, ya. Ya. Nah, ini yang KMK-nya itu mau dibuatkan. Ya. Itu dia semacam Prof. Ya. Itu ada kira sama ya? Ini program magister, Prof. Suka. Ya. Ya. Pak Ida, boleh disebutkan nggak berapa banyak mangkir gitu biar kita tahu ya walaupun nanti mungkin datanya harus ya nanti katanya dikirim ya Bu nanti ya Oke, silakan kerjainnya. ya berarti Tolong kamu kerjain nomor ini, kamu kerjain yang ini. berarti Oke? orang ini dia Bro. Tadi ini udah masuk Udah? kemarin lagi. Halo? Udah ya, di print screen ya? Ini Prof Mangkir ini kan angkatan guru. Oke, silakan kerjain. Ya, tapi harus bayar. Kita mau bayar. Oke, dikerjakan. Nomor satu yang perempuan, nomor dua yang laki, nomor satu sama dua perempuan, nomor tiga laki-laki. Kemudian yang diupantin tadi tiga orang, nomor satu laki-laki, nomor dua dan tiga perempuan. Ayo silakan. Yuk, oke, ditunggu 5 menit nomor satu ya. Apa 10 menit? Terus presentasi. Berarti ini yang Pak dari Suryadi udah masuk Pak kemarin. Banyak yang makin 3 kali pembayaran mas kira ya. Surat
Oke, silakan siapa? Halo, Ibu saya coba yang satu satu titiknya dua, satu I dua. Silakan, Mbak. Di share aja, Mbak. Di share, Mbak. Silakan. Ayo. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, sudah coba dibesarin lagi dong, Mbak. Iya. Eh, Ibu. Jadi tadi tuh nomor nomor satu itu kita harus cari nilai X nol dan Y Nggak nol yang kelihatan loh, Mbak. Ini aku. Bisa gimana nggak dong? diperbesar? Apakah sudah terlihat Ibu? Kamu gimana sih? Ya, gitu. Ya, betul. Ya, terus kamu presentasi. Nomor berapa ini, Mbak? Yang nyari X nol dan Y nol nomor satu bagian titiknya dua I titik I dua I dua. Oke. Turunin ini ke bawah, ke atasin lagi kok, Mbak. Nggak kelihatan. Ke atasin, maksudnya. Terus lagi ke atasin lagi. Ya, oke. Udah, kamu jelasin, silakan. Oke, baik. Izin ya Ibu, untuk yang bagian titik dua ini, I dua ini kan harus nyari X nol dan Y nol dari persamaan 563 X ditambah empat 43.809. Nah, berarti kan kita harus nyari FPB dari 563 dan 43.879. Nah, kita yang sebelum sama dengan ini kita tulis angka yang terbesar dari kedua kedua bilangan ini. Jadinya 43.879 sama dengan 563 dikali berapa yang mendekati 43.879. Nah, di sini saya dapat 563 itu dikali 77. Bentar. Itu hasilnya tuh cuma 43.351. Berarti sisanya yaitu ditambah 528. Ini merupakan sisa dari perkalian 563 kali 77. Nah, Oke. lanjut. 563 sama dengan 528 dikali satu, sisanya yaitu 35. Berarti ditambah 35. Nah, dilanjut dengan 528 sama dengan 35 dikali 15, itu sisanya adalah 2, maka ditambah 2. Lalu 35 sama dengan 3, entar, iya, 3 dikali 11. 11-nya dari mana, Mbak? Eh, aku, Kan ini kan kemarin nih. Iya kan, ini kan kemarin. oh iya, harusnya Yang harusnya ini kemarin. 35 sama dengan 2. Iya, Ibu ya. Dua kali berapa? 2 kali berapa yang hasilnya?
Oh, 2 kali 15 ditambah 5, Ibu. Maaf, salah. Saya Iya, coba. ini Ya, tambah 5 kan. 2 kali 15 berarti yang ini, Ibu, yang 15. Sebentar, saya coba. Ganti. Ya, maaf ya, Ibu. Ini 2, ini Ya. 15. Nah, ditambah 5. Berarti ini, jadi saya ke bawahnya juga salah sih, Bu. Jadinya 2 dikali 15 ditambah 5. Terus berarti ini adalah 2, yang ini kita bisa coret aja, bisa langsung ke 2 sama dengan 1 kali 2 ditambah 0. Ya, kayak gini, Bu. Ya, Jadi, oke. ya, FEB-nya berapa? kita FPB-nya berarti, Kok 2 ya, Mbak? Ini 5 loh, Mbak. bentar, Bu. Oh iya, Ibu. Salah, Ibu, Hah? salah. Aduh, Kamu perbaiki dulu deh, Mbak. ya, ya, Perbaiki dulu saya baru. perbaiki dulu ya, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin coba dong. Boleh? Mau coba nomor yang 13. 1 I-nya 3. Oke, izin share screen. Jadi di soalnya 9 lalu di sini pertama-tama saya cari dulu FPB-nya dari kedua nilai yang paling besar. Yaitu kan paling besar sini ada 5642 dengan 9886. Sini dicari dulu yang 56942 ditaruh kiri, 5886 ditaruh sisi kanan sini. Nah, 5886 itu jika dikalikan 5 ditambah 7.015 nanti 8 ini turun ke sebelah kiri sini, lalu 7512 ini turun ke sebelah sini. Sisanya itu 2374. Nah, 715-nya turun ke sini, 2374-nya turun ke sebelah sini. Lakukan hal sama lagi, 2374 mendekati 715, 715 itu dikalikan 3, lalu memiliki sisa 390. 234 diturunkan di 390 turun ke sini. 390 untuk mendekati 2374 itu dikalikan 6. Sisa nanti 34. Kalau yang sama Bruni ke sini. Di sini 16, di sini 16 dari 2 kan 32. Sisanya 2 lagi. Berarti untuk barang